Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Cardano. Hari ini Cardano mengalami kenaikan tipis 0,59% dalam 24 jam terakhir. Kita lihat di sini untuk Cardano ini menempati peringkat ke-10 di CoinMarketCap, teman-teman. Jadi hari ini diperdagangkan di angka 0,3663 US dollar. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya ada di angka 13,2 miliar US dollar. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Cardano di angka 632 juta US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply total dari Cardano ini ada di angka kurang lebih 45 miliar Cardano, dan yang beredar itu ada di angka 36 miliar Cardano, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 September 2021, itu Cardano sempat menembus harga 3,1 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini di angka 0,3662 US dollar, berarti sedang diskon 88% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Kemudian kita akan lihat di sini beberapa update informasi tentang Cardano. Jadi ini ada informasi bahwa Well itu mengakumulasi 210 juta Cardano, teman-teman. Ini berita tanggal 19 Januari 2026. Jadi pemegang besar atau para holder ini membeli kurang lebih 210 juta Cardano dengan angka sekitar 76 juta US dollar selama 3 minggu berturut-turut pada saat harga turun ke 0,36, teman-teman. Ini adalah data menurut analis dari yang bernama Ali Martinez. Jadi cadangan di bursa ini sedikit mengalami penurunan, menunjukkan adanya tekanan jual yang berkurang, teman-teman. Kemudian apa artinya ini? Ini adalah merupakan sebuah sinyal positif untuk Cardano jika akumulasi ini mendahului lonjakan permintaan, meskipun teknikal masih lemah, namun ada akan menghadapi resisten di angka 0,1, teman-teman. Jadi dan beresiko turun ke 0,27 jika area support di 0,36 gagal bertahan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini area 0,3662, teman-teman. Ini adalah area support kuat. Jadi kalau misalkan ini bisa terbang ke 0,37, maka dia akan terus naik sampai ke 0,41 US dollar. Tetapi kalau 0,36 ini tembus ke bawah, misalkan jadi 0,35 misalkan, ini ada peluang untuk Cardano itu bisa turun sampai ke 0,27 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk peluncuran CME ada futur. Jadi kita lihat di sini bahwa CME Group mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan kontrak futur Cardano bergabung bersama Chainlink dan Stellar, teman-teman. Dan ini mengikuti adanya lonjakan volume dari Cardano sebesar 10.654% di market Bitmax. Ini adalah perdagangan senilai 40 juta US dollar dalam semalam, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini kalau kita lihat dampaknya netral sampai ke positif. Ini akan meningkatkan exposure institusional, tapi bisa menambah volatilitas, teman-teman. Jadi analis teknikal mengamati potensi breakout dari channel menurun ada jika permintaan dari CME terwujud. Kemudian yang berikutnya adanya integrasi penting yang disetujui. Jadi governance Cardano itu menyetujui pembaharuan protokol inti termasuk integrasi dengan stablecoin Tier 1 dan Bit Oracle, teman-teman. Kemudian pendanaan akan berasal dari penarikan dana komunitas. Jadi kita lihat di sini bahwa apa artinya ini? Ini akan berdampak positif secara jangka panjang terhadap Cardano. Ini akan meningkatkan
likuiditas DeFi, dan interoperabilitas lintas rantai. Dan ini menandai kemajuan efisien tata kelola on-chain dari Cardano, teman-teman. Kemudian ada informasi lanjutan bahwa Hoskinson, founder dari Cardano, ini mengkritik undang-undang Clarity Act, teman-teman. Jadi Charles Hoskinson ini mengkritik CEO Ripple yang bernama Brett Garlinghouse karena CEO dari Ripple itu mendukung Clarity Act Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai sebuah regulasi yang berlebihan yang akan menghambat inovasi di dunia blockchain, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini adalah sebuah sentimen negatif. Ini negatif untuk sentimen regulasi, menunjukkan adanya perpecahan dalam industri terkait legislasi kripto. Jadi ini akan bisa menunda hasil kebijakan yang menguntungkan bagi Cardano, teman-teman. Nah, sekarang dengan berbagai informasi ini, kita akan melihat, teman-teman, untuk tren dari Cardano. Jadi secara jangka pendek ini trennya masih tren penurunan, teman-teman, karena kita lihat harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, dan secara jangka panjang ini juga trennya masih tren penurunan karena harga berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Ini garis kuning ini adalah EMA 200. Jadi secara tren jangka pendek dan jangka panjang ini Cardano masih berpotensi untuk mengalami penurunan harga, teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda. Jadi hari ini untuk Cardano diperdagangkan di market Binance mengalami penurunan 0,92%, diperdagangkan di angka 0,367 US dollar, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk indikator-indikator yang masuk dalam kategori moving average. Ini sinyalnya rata-rata sinyal penjualan atau sell, teman-teman. Sehingga kita lihat di sini untuk moving average sinyal dari Cardano hari ini adalah sinyal penjualan yang sangat kuat atau strong sell, teman-teman. Kemudian untuk osilator ini menunjukkan netral. Namun kalau kita gabungkan osilator, kita gabungkan dengan moving average, maka hasilnya hari ini sinyalnya untuk Cardano itu adalah sinyal penjualan yang sangat kuat atau strong sell, teman-teman. Karena ada 16 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, kemudian 9 indikator menunjukkan sinyal netral, dan hanya satu indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman. Jadi artinya kalau kita lihat di sini sinyal untuk Cardano ini adalah sinyal penjualan kuat, teman-teman. Nah, kemudian dengan adanya berbagai informasi ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Cardano? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.